Ayat hari ini adalah Mazmur 21, ayat 1-14. Mari kita baca bersama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Selah. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu. Tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busurmu, engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaanmu. Amin. Kemarin kita telah merenungkan Mazmur 20 yang berisi permohonan doa syafaat dari umat bagi raja mereka yang akan pergi berperang, dengan harapan agar raja meraih kemenangan. Umat percaya bahwa kemenangan atau kekalahan dalam perang tidak bergantung pada kereta atau kuda, melainkan hanya pada Tuhan. Mereka juga percaya bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menganugerahkan kemenangan dan memimpin menuju kemenangan, sehingga mereka memohon pertolongan kepadanya. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan mendengarkan doa umatnya, sehingga raja dapat menang dan umat pun dapat turut bersukacita. Ketika raja memimpin pasukannya maju di tengah doa dan berkat dari banyak orang, umat yang tinggal di belakang pasti merasakan harapan dan kecemasan secara bersamaan. Mereka sangat berharap raja akan menang dan membawa damai sejahtera. Tetapi di sisi lain, mereka juga cemas karena jika raja kalah, masa depan mereka tidak dapat dijamin. Mereka mungkin akan kehilangan segala sesuatu yang mereka nikmati saat ini karena direbut oleh musuh, sehingga hidup mereka tidak akan lagi tenang. Oleh karena itu, meskipun umat menjalani kehidupan sehari-hari, pandangan dan perhatian mereka sepenuhnya terpusat pada pertempuran yang dihadapi raja dan pasukannya, serta pada hasilnya. Mungkin beberapa kali dalam sehari, mereka berhenti dari pekerjaan dan dengan sungguh-sungguh menaikkan doa dari Mazmur 20 sambil menanti-nanti kabar mengenai jalannya pertempuran. Saat mereka melewati hari-hari dengan hati yang berdebar-debar sambil berdoa, terdengarlah kabar bahwa perang telah usai dan raja telah menang. Tidak lama kemudian, terlihatlah raja dan pasukannya yang telah meraih kemenangan kembali dengan gagah berani. Betapa leganya perasaan umat saat menyaksikan pemandangan itu. Dan betapa bersyukur dan gembiranya mereka. Pujian yang lahir dari luapan perasaan itulah yang tertuang dalam Mazmur 21 yang kita renungkan bersama hari ini. Dengan kata lain, Mazmur 21 adalah doa yang diucapkan umat dengan penuh sukacita saat menyambut raja yang kembali setelah menang dalam peperangan. Oleh karena itu, nas hari ini, Mazmur 21, dapat dilihat sebagai kelanjutan dan jawaban atas doa dalam Mazmur 20. Ibarat bagian pertama dan kedua dari sebuah film atau drama. Jika dalam Mazmur 20, di hadapan peristiwa besar yaitu perang, mereka berdoa, tolonglah raja, dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Maka Mazmur 21 dapat dipahami sebagai doa syukur dan pujian kepada Tuhan yang telah mendengarkan dan benar-benar mengabulkan doa tersebut. Melihat bagaimana umat terus-menerus mendoakan raja, menantikan hasilnya dengan saksama, dan turut bereaksi terhadap hasilnya, saya teringat akan doa syafaat kita. Ketika kita berbincang, terutama di antara rekan-rekan seiman, kata-kata seperti tolong doakan aku, dan aku akan mendoakanmu, seringkali keluar secara alami. Ada banyak kesempatan di mana kita saling menanyakan dan membagikan pokok doa. Namun, yang sangat disayangkan, terkadang bobot dari kata aku akan mendoakanmu terasa sangat ringan. Orang yang meminta didoakan pun terkadang tampaknya tidak menaruh harapan besar bahwa orang lain akan benar-benar mendoakannya.
Dan orang yang menerima permintaan doa atau berjanji akan berdoa pun terkadang terasa seperti hanya mengatakannya sebagai basa-basi. Sebaliknya, terkadang kata, "Aku akan mendoakanmu," terasa sangat berbobot. Terasa bahwa orang lain benar-benar mendoakan saya. Dan fakta bahwa seseorang mendoakan saya memberikan penghiburan dan kedamaian yang mendalam yang tak terlukiskan. Dari mana datangnya perbedaan ini? Jika kita melihatnya dari terang firman hari ini, jawabannya adalah ada atau tidaknya perhatian dan doa yang berkelanjutan. Jika orang yang berdoa menganggap keadaan orang yang didoakan seolah-olah masalahnya sendiri, sering dan sungguh-sungguh berdoa syafaat, turut mengikuti perkembangannya, dan ikut menanggapi hasilnya, maka kita dapat mengatakan bahwa mereka benar-benar berdoa syafaat bersama. Namun, jika setelah berjanji, kita terseret oleh kesibukan sehari-hari dan melupakan sama sekali keadaan orang itu, tidak pernah mengingatnya lagi, dan tidak mendoakannya, maka janji untuk berdoa itu akan menjadi sangat ringan dan tidak berarti. Pada saat ini, saya ingin kita sejenak mengingat kembali berbagai pokok doa syafaat yang dipercayakan kepada kita. Dan saya berharap kita dapat memulai dan mengisi waktu doa kita hari ini bukan dengan pokok doa pribadi, melainkan dengan pokok-pokok doa syafaat tersebut. Setelah selesai berdoa, marilah kita menanyakan kabar orang tersebut melalui pesan singkat atau telepon. Marilah kita terus memberinya semangat dengan mengatakan bahwa kita akan terus mendukungnya dalam doa kepada Tuhan. Akhirnya, ketika kita mendengar hasilnya, marilah kita menanggapinya dengan tulus. Pada saat itu, doa kita, janji doa kita, tidak akan menjadi kata-kata yang berlalu tanpa makna seperti daun kering, melainkan akan mendapatkan kekuatan dan bobot yang kokoh seperti batu besar. Saya sangat berharap kita dapat menjadi umat yang melakukan doa syafaat yang tulus, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perhatian, doa, dan tanggapan yang berkelanjutan. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Ayat 2 hari ini berisi pengakuan sukacita yang diserukan oleh umat yang benar-benar berdoa syafaat saat mereka melihat raja yang telah meraih kemenangan. Mari kita membaca firman di ayat 2 bersama-sama. Tuhan, karena kuasa-Mulah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Amin. Sebelum memuliakan raja, umat terlebih dahulu menaikkan kemuliaan dan pujian kepada Tuhan. Sebab umat tidak lupa bahwa dialah yang memimpin raja menuju kemenangan, sesuai dengan apa yang mereka doakan dan harapkan dengan sungguh-sungguh. Mereka sadar bahwa alasan terbesar kemenangan itu adalah pertolongan dan karya Tuhan. Mereka meninggikan nama Tuhan yang telah mengabulkan segala keinginan. Allah yang Maha Pemurah, yang tidak menolak permintaan bibir mereka, sambil mengingat bahwa semua ini dapat terjadi karena Tuhan memberikan kekuatan dan menyelamatkan mereka. Setelah itu, dari ayat 4 hingga ayat 7, umat mengakui secara terperinci berkat dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada raja. Tuhan memahkotai kepala raja dengan mahkota dari emas murni, menganugerahkan umur panjang agar raja dapat hidup lama, dan memberikan kemenangan, sehingga raja menerima kemuliaan, kehormatan, serta keagungan dari rakyatnya. Tuhan menyertai raja dan melimpahinya dengan sukacita. Umat yang telah mengalami kuasa penyelamatan Tuhan ini kemudian menaikkan pengakuan di ayat 8. Mari kita membaca ayat 8 bersama-sama. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Amin. Firman ini mengajarkan kita sebuah prinsip iman yang sangat penting. Alasan Tuhan mendengarkan doa syafaat umat dan memimpin raja menuju kemenangan bukanlah karena hal lain, melainkan karena kasih setia Tuhan yang tidak akan pernah mengabaikan, dan akan selalu memegang erat orang yang berlindung kepadanya. Kemenangan itu diraih bukan karena doa umat yang begitu sungguh-sungguh atau memiliki kuasa tertentu. Bukan pula karena raja pada dasarnya mahir dalam berperang. Seperti firman Tuhan hari Minggu yang lalu, karena raja hanya mengandalkan Tuhan, karena umat mengandalkan Tuhan, maka Tuhan mendukung raja dan juga umatnya. Tuhan memegang erat raja yang dengan mengandalkannya berlari menerjang musuh dan melompati tembok, agar ia tidak tergelincir. Meskipun Tuhan tidak berkewajiban melakukannya, karena kasih setianya, dia memegang teguh orang yang hanya mengandalkannya, agar tidak goyah atau putus asa. Tuhan memimpin orang yang hidup dalam iman kepadanya, agar tidak dipermalukan. Dia sekali lagi menunjukkan kebaikan, kemahakuasaan, dan kesetiaannya. Melalui firman ini, saya ingin kita merenungkan kembali kebiasaan doa kita. Seringkali kita hanya meminta doa kepada orang-orang yang kita anggap istimewa.
Jika harus meminta, kita lebih memilih orang dewasa daripada anak-anak. Kita ingin menerima doa dari penatua, diaken, pendeta, atau orang-orang yang konon memiliki kuasa doa. Lebih jauh lagi, kita terkadang berpikir bahwa jika kita menerima doa pada waktu atau saat yang istimewa, jawaban akan datang lebih cepat. Dan ketika doa dijawab, kita terkadang memuji orang yang mendoakan dengan berkata, wah, lu benar-benar hebat dalam berdoa. Ini berkat doanya. Tuhan menantang keras pemikiran kita yang seperti itu melalui firman hari ini. Dia yang mendengar dan menjawab doa bukanlah manusia, melainkan Tuhan Allah. Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa doa dijawab bukan karena kesungguhan atau kuasa istimewa dari diri kita atau orang lain yang berdoa, melainkan semata-mata karena kasih setia Allah. Pada saat yang sama, Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita melalui firman ini. Tuhan yang penuh kasih setia tidak akan pernah membiarkan doa orang yang percaya dan mengandalkannya sia-sia. Pada waktunya dan dengan caranya, Dia pasti berkarya dan menunjukkan kesetiaannya. Saya berharap, dengan berpegang pada firman ini, kita dapat merasa tenang, bukan karena kita didoakan oleh seorang yang istimewa, melainkan karena kita sedang berdoa kepada Allah yang penuh kasih setia. Allah yang menemui mereka yang mencari dan mengandalkannya, Allah yang setia yang memimpin umatnya menuju sukacita, kehidupan, keselamatan, dan kemenangan yang kekal. Saya berharap kita menjadi umat yang tidak berhenti berdoa dengan iman yang teguh kepada Allah yang penuh kasih setia. Sehingga ketika doa dijawab, kita dapat memberikan kemuliaan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Doa umat yang telah mengalami kesetiaan Allah, kini tertuju ke masa depan. Dari ayat 9 hingga 13, umat memberkati Raja, agar Tuhan kelak juga memampukannya untuk berperang dan menang melawan musuh-musuh, menyelamatkannya dari persekongkolan jahat, dan memimpinnya menembakkan panah ke wajah musuh, hingga mereka runtuh. Raja telah menang dalam pertempuran yang lalu, tetapi itu bukanlah pertempuran terakhir yang akan dihadapinya. Serangan musuh yang mengancam Raja dan umat terus berlanjut. Oleh karena itu, umat terus berdoa bagi Raja. Umat berdoa agar Raja, dengan mengandalkan Tuhan dan kekuatan yang diberikannya, dapat menang tidak hanya dalam satu pertempuran, tetapi dalam peperangan yang akan berlangsung seumur hidupnya, sehingga ia dapat memuliakan Tuhan dan melindungi rakyatnya. Doa kita dan kebergantungan kita pada Tuhan juga harus berlanjut seumur hidup. Sampai kita tiba di hadapan Tuhan, kita sedang menjalani peperangan rohani yang tiada henti. Serangan dan godaan musuh terus datang. Satu-satunya cara untuk berjalan di jalan yang sempit ini sampai akhir, satu-satunya cara untuk menang, adalah dengan mengandalkan Tuhan seumur hidup. Yaitu hidup dengan kuasa yang dicurahkan oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang lebih kuat dari segala musuh kepada umatnya. Karena kita semua membutuhkan kasih setia Tuhan seumur hidup. Dan karena Tuhan setia menolong orang yang mengandalkannya, maka Mazmur 21 diakhiri dengan pujian dan pengakuan iman kepadanya. Mari kita membaca firman di ayat 14 bersama-sama. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Amin. Saya dengan tulus berharap pengakuan ini menjadi pengakuan dan pujian kita. Semoga kita semua dapat mendoakan diri sendiri dan sesama seumur hidup mengalami kebenaran dari pengakuan yang indah ini. Dan bersaksi tentang seluruh hidup syuridan. Saya yang verbelas Amen.